Pernah kepikiran nggak? Kenapa orang-orang terkaya di dunia itu cara tidurnya beda sama kita? Mereka tuh nggak cuma merem terus berharap besok lebih baik. Enggak, mereka melakukan sesuatu yang sangat spesifik. Sebuah ritual 5 menit sebelum tidur yang dasarnya dari riset puluhan tahun Napoleon Hill tentang kebiasaan kaum super kaya. Coba deh, renungin pertanyaan ini sebentar. Gimana kalau ternyata beberapa menit terakhir sebelum kita terlelap itu adalah kunci buat ngebuka gerbang kemakmuran? Nah, inilah inti dari apa yang akan kita bedah bareng-bareng. Gini, Hill itu nulis buku bukan buat hiburan ya. Ini tuh kayak buku manual instruksi. Dia nemuin kalau tokoh-tokoh kayak Andrew Carnegie, Henry Ford, sampai Thomas Edison semuanya pakai prinsip yang sama. Ini bukan doa atau harapan kosong loh. Ini tuh metode yang presisi buat memprogram ulang takdir finansial mereka. Oke, biar paham kekuatannya, kita harus lihat pikiran kita tuh kayak komputer. Sebagian besar dari kita kan ngejalanin program default yang diinstal dari kecil, seringnya sih program soal kekurangan dan keterbatasan. Nah, ritual ini intinya adalah soal menginstal sistem operasi yang baru. Lihat deh bedanya. Kebanyakan orang tidur dengan pikiran penuh sampah mental. Khawatir, drama, ragu-ragu. Orang kaya, sebaliknya, pakai waktu ini buat secara sengaja nanam benih kekayaan. Ya nggak mungkin kan kita nanam bibit kemiskinan malam-malam terus paginya berharap panen kekayaan? Nggak masuk akal. Nah, ini nih target kita, pikiran bawah sadar. Anggap aja dia itu kayak pelayan yang super setia tapi buta. Dia nggak peduli perintahnya bagus atau jelek, pokoknya dikerjain aja. Dan momen sebelum tidur itu adalah jendela emas saat gerbang ke ruang kontrol ini kebuka lebar banget. Yuk, kita lihat contoh beneran dari catatannya Napoleon Hill. Ada seorang pria bernama Edwin Barnes. Dia nggak punya uang, nggak punya koneksi, tapi punya satu tujuan yang jelas banget. Keinginan ini begitu kuat, begitu membara, sampai jadi satu-satunya program yang dia jalanin terus di pikirannya. Nah, ini dia kuncinya. Setiap malam, Barnes itu nggak cuma berharap. Dia secara aktif ngebayangin dirinya berdiri di samping Edison sebagai partner. Dia ngerasain jabat tangannya, dengerin suaranya. Pikiran bawah sadarnya nerima ini sebagai kenyataan dan mulai ngubah perilakunya. Ngasih dia keberanian, dan nuntun tindakannya sampai visinya jadi kenyataan. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih, bagian praktisnya. Ini dia proses 5 langkah yang tepat dan bisa langsung dipraktekkan buat menginstal program kekayaan kita sendiri. Ini bukan sihir ya, ini adalah teknologi mental yang presisi. Kelima langkah ini tuh satu paket kerja barengan. Kalau ada satu aja yang kelewat, ya rusak semua prosesnya. Jadi, yuk kita bedah satu-satu. Jadi, poin paling penting di sini tuh harus spesifik banget. Pikiran bawah sadar kita tuh nggak ngerti bahasa yang abu-abu. Kita butuh tanggal pasti, jumlah yang tepat, sumber yang logis, dan yang paling penting, nilai apa yang akan kita berikan sebagai gantinya. Ingat, alam semesta tuh bukan ATM gratis. Ini soal pertukaran nilai. Ini langkah kedua. Kita nggak cuma baca daftar belanjaan loh, kita harus merasakan pernyataan itu. Waktu kita baca dengan suara keras, rasain kelegaannya, rasa bangganya, rasa syukurnya seolah-olah itu udah jadi kenyataan. Emosi inilah yang jadi bensinnya, yang ngubah pikiran biasa jadi kekuatan magnet yang narik realitas. Langkah ketiga ini soal visualisasi yang benar, dan di sini banyak banget yang salah. Jangan nonton diri sendiri kayak lagi nonton film, itu salah besar, nggak bakal ngefek. Kita harus ngebayanginnya dari sudut pandang orang pertama. Lihat saldo bank itu lewat mata kita sendiri, rasain pulpen di tangan kita pas tanda tangan kontrak. Inilah yang bikin otak kita percaya kalau itu nyata. Nah, setelah visualisasi, pas kita udah mau terlelap, tanamkan satu pemikiran terakhir. Pilih satu kalimat yang pendek dan kuat. Ulangi terus-menerus. Pikiran terakhir sebelum tidur itu adalah perintah yang bakal diproses sama pikiran bawah sadar kita selama 8 jam ke depan, tanpa henti. Oke, dan ini yang paling krusial. Langkah kelima itu soal komitmen. Lakukan ritual ini setiap malam, tanpa terkecuali. Minimal selama 30 hari berturut-turut. Ini waktu minimum yang dibutuhin buat nimpa program lama yang mungkin udah jalan puluhan tahun di kepala kita. Ini nggak bisa ditawar. Tapi gini, perjalanannya tuh nggak selalu mulus loh. Setelah kita mulai, kita harus siap ngadepin tantangan yang bakal nguji tekad kita. Ini pertanyaan penting dan seringkali jadi ketakutan yang bikin banyak orang berhenti. Kita mulai ritual semangat banget, tiba-tiba muncul tagihan tak terduga atau ada krisis kecil. Itu artinya apa? Nah, penting banget buat ngubah cara pandang kita soal ini. Ini bukan tanda ritualnya gagal, justru sebaliknya. Ini tuh tes. Alam semesta lagi ngetes komitmen kita. Kamu nih serius nggak sih? Apa cuma iseng-iseng aja?
Orang yang terus maju ngelewatin ujian inilah yang pada akhirnya berhasil. Nah, ini dia nih jebakan-jebakan utamanya yang harus diwaspadai. Suara di dalam kepala kita yang bilang, ah ini konyol, temen yang remehin kita, atau godaan buat motong-motong prosesnya. Pokoknya tetap berpegang pada sistem, jaga disiplin, dan cuekin aja gangguan dari dalam maupun dari luar. Napoleon Hill ngasih saran yang spesifik banget soal ini. Lindungi api semangat kita dari angin keraguan orang lain. Jangan bagi mimpi kita ke orang-orang yang nggak bakal ngerti. Simpan ini buat diri sendiri atau bagi hanya ke mereka yang frekuensinya sama. Oke, sekarang kita bahas soal mindset terakhir yang penting banget biar semuanya berhasil. Ini semua tentang keyakinan dan percaya sama proses yang lagi kita jalanin. Ini tuh ngebebasin kita dari beban mikirin gimana caranya. Tugas kita adalah nentuin apa dan kenapanya. Tugas pikiran bawah sadar kita yang nyambung sama kecerdasan tak terbatas adalah nyari tahu bagaimananya. Jadi tetapkan target, lalu lepaskan dan percaya. Perjalanan Anda bisa jadi terlihat seperti ini. Perlu diingat, perubahan itu nggak instan. Awalnya, ego kita pasti berontak. Tapi seiring kita konsisten, kita bakal mulai ngerasain ada pergeseran di dalam diri yang kemudian diikuti dengan munculnya peluang-peluang di luar. Ini adalah proses instalasi. Ini tuh hubungan simbiosis yang penting banget. Ritual malam hari itu memprogram sistem pemandu kita. Nah, tugas kita di siang hari adalah tetap waspada dan langsung bertindak begitu ada ide, firasat, atau peluang yang mulai muncul. Pikiran bawah sadar ngebukain pintunya. Kita yang harus jalan ngelewatin pintu itu. Jadi pada akhirnya semuanya balik lagi ke pilihan ini. Setiap malam kita punya kesempatan buat ngejalanin program lama yang bikin kita stuck di situ-situ aja, atau kita bisa ambil 5 menit buat secara sadar menginstal program baru untuk masa depan yang kita inginkan. Pilihannya ada di tangan Anda.